warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Goom Prasasti. Hari ini saya akan mencoba menerangkan, mungkin berbagi pengalaman juga sedikit tentang bagaimana cara menyanyi, baik dari segi teknik dan juga ornamen ya tentunya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa sih perbedaan menyanyi dangdut, menyanyi pop, dan menyanyi Sunda khususnya atau Wangawi? Itu adalah tiga hal yang sangat berbeda. Yang pertama, untuk menyanyi lagu pop, itu vibranya tentu lebih rapat ya dibandingkan dengan dangdut dan Sunda. Nah, untuk dangdut dan Sunda, ada istilah yang akan kita kenal dengan sebutan cengkok. Itu merupakan legato yang harus bisa kita latih setiap hari dan menjadi ciri khas dalam menyanyikan lagu dangdut dan Sunda. Kalau di Sunda itu pasti lebih banyak ya, karena ada beberapa nada, karena Sunda itu pentatonis, jadi kita harus bisa belajar nanti untuk teknik-teknik legato itu untuk mencapai nada-nada itu. Yang paling dasar kalau pop, misalkan kita mau nyanyi lagu pop, apa ya, lagu apa? Terlalu sadis caramu, itu lebih rapat dan nadanya pun jangkauan nadanya pun tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau di Sunda, contoh, harta pada naryangan. Jadi jangkauan nadanya lebih panjang, lebih apa ya? Lebih menghentak. Lalu untuk teman-teman sendiri bagaimana caranya kita membedakan lagu Sunda dengan lagu pop? Sepintas saja sudah terlihat berbeda gitu ya. Contoh, untuk lagu pop, tekniknya akan berbeda dengan teknik dangdut dan teknik Sunda ya. Terlalu sadis caramu, vibranya lebih lembut bila dibandingkan dengan dangdut dan Sunda tadi ya. Dan untuk dangdut tadi ada yang disebutkan dengan cengkok. Nah, cengkok itu merupakan kumpulan-kumpulan nada, bukan kumpulan ya, jangkauan-jangkauan nada yang harus, kalau staccato kan biasanya seperti ini. Contoh, kalau legato itu akan teman-teman temukan banyak sekali dalam lagu dangdut ya. Contoh, saya coba lagu Keramat ya. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sebenarnya untuk menyanyi dangdut itu tidak perlu banyak cengkok, karena dengan sedikit saja, yang penting pas, jangan sampai kita kebanjiran cengkok juga, karena lagunya tidak akan enak tentunya ya. Dan selanjutnya apa saja yang harus diperhatikan khususnya dalam bernyanyi pop, dangdut ataupun Sunda. Nah, yang akan saya ajak itu untuk teman-teman tentunya bagaimana cara kita menarik nafas ya. Cara menarik nafas. Jadi nafas yang baik itu adalah nafas diafragma atau nafas perut ya. Diafragma itu ya antara perut dan dada, bukan nafas dada. Kalau nafas dada nanti bisa kita lihat bagaimana cirinya. Ini nafas dada ya teman-teman, itu nafas dada. Kalau nafas perut ini tidak mengembang. Oke, saya zoom perut saya yang besar ini. Oke, ini nafas
dada. Dadanya pasti naik, tapi kalau napas perutnya yang membesar. Boleh dilihat. Kunci di sini. Terus pada saat mengeluarkan vibra juga tidak, coba ditekan dari perut. Contoh, untuk vibra pop ya. Coba ditekan. Tidak bisa cepat, lambat pun tidak apa-apa karena nanti akan bertahap juga kan. Dan selanjutnya untuk vibra Sunda ya. Tentunya ada perbedaan kan. Jadi kalau Sunda itu lebih kalau kata orang tua saya bilang, atau ada yang pernah mengajarkan kepada saya, kalau ingin belajar cengkok Sunda atau ornamen Sunda, siga nyamper babaturan. Contoh, Dimas, ulin yuk. Dimas, ulin yuk. Ada yang berbicara seperti itu juga. Oke, kalau ada pertanyaan atau apapun, nanti akan saya coba jawab ya. Dan selanjutnya untuk rekan-rekan juga, kedepannya akan saya terangkan kembali bagaimana cara menyanyi dangdut ya, dan Sunda. Saya nggak akan fokus kepada lagu pop karena sudah banyak nanti yang akan menjabarkan bagaimana cara menyanyi pop yang baik itu. Banyak yang lebih ahli dari saya, karena kalau dibilang saya ahli seni juga bukan ya. Saya tidak sekolah seni, tapi saya belajar dari pengalaman, ingin berbagi bagaimana caranya menyanyi dengan baik. Menurut versi saya, bukan menurut versi orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.